الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Adem sekali ya dengarnya. Iya, betul banget. Halo pemirsa, kembali lagi nih bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Pak Masya Allah. Ustadz, barusan baca surat apa Pak Ustadz itu? Barusan surat Al-Hasr ayat ke-18 atau surat ke-59 ayat 18. Tentang apa Pak Ustadz? Itu bisa dijelaskan Pak Ustadz? Di sini bagaimana, karena tadi kita membahas berkaitan dengan bagaimana sikap kita dan persiapan kita ketika menghadapi kondisi hari ini ataupun di akhir zaman ini. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan setiap diri harus mempersiapkan bekal untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Kiamat. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kita kerjakan. Masya Allah, menarik banget ya. Nah ini aku pengen nanya sama Pak Ustadz, kalau misalkan kita bahas-bahas tentang hari kiamat Pak Ustadz, pasti kalau teman-teman permisa yang ada di rumah nih, kita udah nggak asing lagi sama yang namanya Yajuj Majuj. Kira-kira boleh dong diceritain, itu tuh apa sih kalau misalkan di dalam Al-Quran Pak Ustadz? Kalau di dalam Al-Quran, pemirsa bisa buka dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 94, di mana inti dari ayat tersebut adalah Yajud dan Majud itu adalah sekelompok orang yang membuat kerusakan, sehingga mengatakan bahwa buatkanlah benteng pemisah gitu antara masyarakat dengan kaum tersebut, sehingga di antara ciri dari akhir zaman adalah bagaimana runtuhnya tembok tersebut. Waduh, Seperti itu. tapi Yajuj Majuj itu ada, ya. udah ada Bu Poni, berarti iya ya. katanya si bentengnya itu ada yang mulai hancur-hancur loh Pak Iya Ustadz. tuh Pak Ustadz. Ya, menurut informasi seperti itu. Iya. Nah, jadi mulai hari ini tanda-tanda akhir zaman sudah Allah perlihatkan, dan diantaranya tadi disampaikan tentang tembok itu ya, antara pemisah tembok tersebut. Intinya bahwa di sana digambarkan sekelompok orang yang menebar, merusak kehidupan di dunia ini. Jadi sebetulnya di kita pun gitu ya, termasuk manusia di lingkungan kita, ketika memang pekerjaannya hanya merusak, membuat provokator, itu termasuk kepada kategori tersebut. Waduh, Merusak bukan cuma gitu. tembok doang Jadi tapi yang bukan tembok saja ya. iya bukan Jadi tembok Yajuj aja Majuj Bu ini Poni. berkenaan dengan orang yang suka merusak juga ya Pak Nah Ustadz ya. aduh hati-hati tuh. Merinding ini Merinding ya. banget Tapi bener. Pak Ustadz berarti itu tuh udah ada ya sekarang Pak Ustadz? Udah ada, justru Udah ada. digambarkan oleh dalam Quran yang tadi disampaikan. Ya tadi orang yang membuat kerusakan dengan ada simbolnya itu, dengan antara pemisahan suatu benteng itu yang menyebabkan benteng antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika benteng itu runtuh, maka ya itu diantara ciri-ciri hancurnya dunia ini. Ciri-ciri hancurnya dunia. Nauzubillah Jadi kalau min begitu zalik. tanda-tanda kecil kiamat ini sudah terlihat ya Pak Iya, Ustadz betul, ya. betul. Betul Bu Tanda-tanda Poni. kecilnya. Yang paling harus kita cermati, yang paling kecil sekali Pak Ustadz apa nih Pak Ustadz? Berkaitan dengan ciri-ciri, Iya. Iya, ciri-ciri katakanlah kiamat sugro mungkin ya. Iya betul Pak Ciri-ciri kiamat kecil, jadi antaranya tadi dengan berbagai macam musibah yang terjadi hari ini, baik itu banjir, longsor, apalagi Banyak ya. gempa, itu Gempa, gempa, iya benar, dan tsunami. dan kematian. Itu kematian Terus wabah adalah penyakit juga wabah ya Pak penyakit Ustadz itu ya. diantara contoh kecil dari terjadinya kiamat Kiamat, kiamat sugro namanya. Sugro Ya. ya.
Kalau kiamat kubro yaitu hancurnya dunia ini kan, seperti itu. Nih Pak Ustadz nih ngomong-ngomong tadi tentang kiamat nih. Aku tuh kepo Pak Ustadz sama tadi nih Yajuj Majuj sama Dajjal nih. Selain dua itu Pak Ustadz ada nggak yang lebih besar lagi, yang lebih menakutkan lagi Pak Ustadz? Jadi Dajjal itu memang digambarkan seperti itu ya. Jadi yang membuat kekacauan yang tadi disampaikan di awal sabda Rasulullah. Jadi Dajjal itu menawarkan sebuah perumpamaan, menawarkan kesannya seperti surga, tapi ternyata itu menjerumuskan ke dalam Neraka. Menjebak ya Pak itu Ustadz yang hanya ya. terjadi, yang dikhawatirkan seperti itu yang Allah gambarkan dalam Quran surat Al-A'raf 146. Di sana digambarkan oleh Allah wa iyarusabila rusdi layataidu sabila. Ketika Allah berikan jalan yang akan memberikan petunjuk, yang akan menyelamatkan, mereka tidak menempuhnya. Tapi sebaliknya wa iyyarusabilal ghayyi ya tahidu sabila. Tapi ketika Allah berikan jalan yang menyesatkan atau diperlihatkan jalan yang menyesatkan, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam jalan tersebut walaupun itu berisiko, mengeluarkan biaya dan lain sebagainya. Nah, itu gambarannya seperti digambarkan pi surgaeun padahal pi nerakaeun gitu kan, seperti Jadi itu. sesuatu yang mungkin terlihat manis Iya, ya Pak betul. Ustadz, padahal menjerumuskan kita Betul, begitu betul, pemirsa betul, kurang betul. lebih ya Iya, Ustadz ya. iya, seperti itu. Tapi Oh, nih banyak Pak yang Ustadz, membuai begitu. iya betul nih. Tapi Pak Ustadz katanya aku dengar juga nih katanya. Jadi kalau misalkan udah ada Dajjal datang katanya tuh ikatlah perempuan Iya, benar, benar, di benar. rumah Betul. katanya. Itu bagaimana Pak? Iya. Diikat bagaimana Pak Ustadz, itu betul Pak Ustadz? Ya di dalam hadis memang di antara ketika Dajjal sudah datang, maka ikatlah anak-anak perempuanmu di rumah-rumahmu katanya. Ini gambaran sebetulnya, gambaran bahwa jadi hari ini kita harus mengikat anak-anak kita dengan sebuah keimanan, dengan keilmuan, supaya anak-anak kita, terutama hari ini perempuan, tidak terjerumus, tidak terbawa oleh fitnah-fitnah yang ditebarkan oleh Dajjal yang hari bentuknya manusia gitu. Berarti diikat tuh bukan diikat pakai tali rapia gitu, bukan? Ya kebayang kalau hari ini semua mahasiswa diikat tidak bisa kuliah Aduh, karena ada soalnya Dajjal. Pak Ustadz yang ada di pikiran Kinan mah gitu Pak Iya, Ustadz. betul. Perempuan Iya, diikat diikat, diikat diikat pakai ya, tali pakai- rapia. Oh, tali tambang ya. Tali tambang ya, biar nggak kemana-mana, Ya biar nggak artinya kabur. betul. Jadi artinya ketika diikat tersebut ya memang itu artinya supaya anak-anak kita tidak bebas bergaul. Nah, gitu. Nah, cuman hari ini konteks hari ini bukan diikat di makna dengan tali, karena mungkin kalau hari ini dengan tali tidak akan bisa beraktivitas. Nah, makanya tadi ketika datangnya Dajjal, kan kalau hari ini kita tidak tahu lah ya Dajjal seperti apa bentuk dan ininya. Maksudnya gini, ciri-ciri kedatangan Dajjal sudah ada gitu. Dengan tadi terjadinya berbagai macam persoalan, bencana dan persoalan kehidupan. Dengan mencampur adukan yang halal dan yang batil, kemudian tadi kita tidak bisa membedakan mana pi surga dan mana pi neraka, seperti itulah ya. Aduh, nauzubillahi min zalik ya. Nah, apa nih? Coba apa lagi yang mau ditanya? Aku ada lagi sebenarnya. boleh Bang. nih, Banyak apa seperti Iya ini. kepo banget soalnya ini kalau Kinan dulu ngomongin deh. tentang akhir zaman gitu loh ya. Kan tadi kita ngomongin hal-hal yang sifatnya duniawi gitu ya Pak Ustadz. Kalau sekarang Kinan pengen nanya kira-kira apa sih yang dijelaskan nih tentang neraka dan juga surga gitu loh. Penghuni neraka dan juga surga tapi nanti pada saat di akhir zaman. Ya. Ya jelas kalau dalam Al-Quran kan banyak redaksi bagaimana Allah akan berikan kebahagiaan orang-orang yang beramal soleh. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyanahu hayatan thayyibah. Jadi siapapun yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, mereka dalam keadaan iman, maka Allah akan berikan kehidupan yang bagus. Artinya kehidupan yang baik itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana surga nikmatnya tiada hingga, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat dalam Quran, banyak konteks bahwa dalam Quran bagaimana kehidupan neraka. Di mana kehidupan yang mencekam, minumnya dari nanah, kemudian makannya dari cakum seperti makanan yang berduri. Nah, seperti itu, maka rusak usus dan mulutnya. Nah, itu gambaran kehidupan. Dari Pak Ustadz. Ngeri banget Bu Luar Poni. biasa sekali ya penjelasan Iya, Pak betul. Ustadz ya. Pemirsa di rumah.
Seperti biasa ada yang mau lewat dulu nih, tapi jangan lupa bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya-tanya seputar akhir zaman ke Pak Ustadz, silakan bisa telepon kami di nomor berapa Kinan? Nah, bisa di 0813-9447-7912. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di Senja Senja Berkah. Berkah. Pasti berkah.